Karomah Syekhona Holil Bangkalan. Ketika doa pemberian Syekhona Holil dirobek seorang Habib. Konon ada seorang dzurriyyah Rasulullah SAW datang kepada Syekh Muhammad Holil Al-Bangkalani. Sang Habib meminta doa agar diberikan sebuah amalan atau doa agar dagangannya laris. Maklumlah, sang Habib ini sering bangkrut dalam usahanya. Syekh Holil Bangkalan sangat hormat kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Syekh Holil Bangkalan tidak tega melihat cucu Rasulullah hidupnya kesulitan urusan ekonomi. Karena takut mengecewakan dzurriyyah Rasulullah SAW, maka Syekh Holil Bangkalan memberikan tulisan doa agar diamalkan, agar dagangannya laris manis, kemudian menjadi orang kaya, mapan secara ekonomi. Setelah mendapat amalan berupa doa yang ditulis langsung oleh Syekh Holil Bangkalan, maka beliau sang Habib dzurriyyah Rasulullah SAW kembali ke Pasuruan. Sesampainya di Pasuruan, beliau sowan ke kediaman Habib Abdullah Al-Haddad, Bangil. Sesampainya di rumah Habib Al-Haddad, langsung ditanya, "Dari mana Habib?" Sang pedagang menjawab, "Ini saya mendapat doa yang ditulis langsung oleh Syekh Holil Bangkalan," sambil memperlihatkan doa tersebut. Melihat tulisan doa tersebut, Habib Abdullah Al-Haddad langsung mengambil dan merobek-robek doa itu. Padahal sang pedagang yang juga Habib belum hafal doa tersebut. Ketika merobek doa tersebut, Habib Abdullah berkata, "Ini doa apaan?" dengan nada kurang menyenangkan, seolah-olah Habib Abdullah Al-Haddad menyalahkan Syekh Holil Bangkalan karena memberikan doa kepadanya. Habib yang pedagang tersebut akhirnya kembali ke Madura, sowan menemui kembali ke kediaman Syekh Holil Bangkalan. Sesampai ke kediaman Syekh Holil, tiba-tiba Syekh Holil berkata, "Ini Bib, sudah saya tuliskan kembali doa yang dirobek-robek oleh Habib Abdullah Al-Haddad." Habib sang pedagang semakin kaget dan terperanjat dengan karomah Syekh Holil. Kira-kira hatinya berkata, betapa saktinya Syekh Holil, ternyata sudah tahu tujuan kedatanganku. Sebagai catatan, Syekh Holil Bangkalan salah satu pendiri NU yang sangat memuliakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Syekh Holil tidak tega melihat dzurriyyah Rasulullah kesulitan dalam urusan ekonomi. Dan Syekh Holil tidak kuasa menolak permintaan dari dzurriyyah Rasulullah SAW yang sedang dirundung masalah ekonomi. Memuliakan dzurriyyah Rasulullah bagi NU adalah harga mati. Tidak ada ceritanya orang NU berani dengan Habib kembali kepada Syekh Holil Bangkalan dan Habib Abdullah Al-Haddad. Setelah sang pedagang kembali ke Pasuruan, beliau sowan lagi kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Saat itulah Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Memang benar, doa dari Syekh Muhammad Holil Bangkalan itu doa menjadi orang kaya. Saya merobek-robek doa itu karena saya khawatir jika engkau membaca doa ini, engkau menjadi orang kaya raya. Ketika berubah menjadi orang kaya, engkau akan sibuk dengan kekayaanmu, sehingga lupa dengan membaca wirid Al-Haddad, membaca wirid dan ibadah lainnya." Itulah cerita karomah Syekhona Holil Bangkalan. Semoga dengan membaca cerita karomah Syekhona Holil Bangkalan, kita bisa mendapatkan keberkahannya. Amin, Allahumma amin.